Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Inilah detik-detik Jimmy menghina Kulpi dan membantingkan Kulpi hingga kepalanya berdarah. Dan Lovely yang mengalami gangguan jiwa di dalam penjara. Melanjutkan episode yang tertunda yang Mimin ceritakan di episode yang sebelumnya. Si Kander yang sedang berjalan di belakang rumah petak laram agar para warga tidak melihat mereka. Namun ketika si Kander dan Amaira sedang berjalan, dikejutkan dengan kehadiran warga yang sudah menghalangi jalan mereka. Kemudian Waito dengan rasa kasih sayang dan cemas bertanya kepada si Kander, "Si Kander, kemana kamu akan membawa Amaira tanpa sepengetahuan kami? Jika kamu tidak ingin kami ikut campur dalam urusan kamu, maka kami tidak bisa seperti itu," kata Waito menjelaskan kepada si Kander. Karena si Kander sudah mereka anggap seperti keluarga sendiri. Si Kander yang mendengarkannya pun segera menjelaskan apa yang saat ini sedang mereka yang terjadi. Jika ia akan membawa seseorang, istrinya akan membunuh Kulpi. Dan semuanya pun sepakat untuk mewakili semua bahwa Bumi Rajulah yang akan ikut dengan si Kander. Dan si Kander memohon kepada semua masyarakat untuk mendoakan keselamatan Kulpi. Kemudian si Kander pun pergi bersama Amaira dan Bumi Raju. Sementara itu, para warga yang ada di rumah petak laram memuja dan memohon kepada Dewa Ganesha untuk menyelamatkan Kulpi. Kemudian setibanya si Kander, di mana di tempatnya Lovely menyekap Kulpi, ia dikejutkan dengan Lovely yang berteriak, "Si Kander, bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Bukankah aku memintamu untuk datang ke sini sendirian?" kata Lovely sambil menghampiri si Kander. Amaira yang melihat ibundanya ada di hadapannya sekarang langsung meminta mohon dan meminta izin kepada si Kander. "Ayah, tolong beri waktu aku untuk bertemunya sekali," kata Amaira kepada si Kander. Lovely yang mendengarnya pun berkata kepada si Kander, "Apakah kamu mendengarnya? Amaira ingin bertemu denganku. Dia ingin datang kepadaku. Anda memisahkan kami. Anda memisahkan anak dengan ibunya." Dan Lovely menjelaskan kepada si Kander bahwa Amaira bukan prioritasnya. Selalu dan selalu Kulpilah yang utama. Dan Lovely berkata kepada Amaira, "Amaira, apakah kamu melihat ayahmu setuju untuk mengirimmu kepadaku dalam waktu singkat, sehingga ia bisa mendapatkan Kulpi kembali? Ia tidak mencintaimu, hanya akulah yang mencintaimu. Biarkanlah Kulpi membusuk bersamanya. Datanglah kepadaku, sayang," kata Lovely yang memprovokasi Amaira. Lalu Amaira pun pergi menghampiri dan memeluk Lovely. Lovely yang sangat sayang kepada Amaira, ia memeluk Amaira dengan penuh kasih sayangnya. Namun Amaira berkata, "Ibu, di manakah ibu menyembunyikan Kulpi? Beritahu kepada kami." Si Kander yang melihatnya pun berkata, "Katakan kepadaku, di mana keberadaan Kulpi?" Namun Lovely dengan marahnya berkata, "Persetan denganmu, sekarang aku akan membalaskan dendam kepadamu. Karena kamu telah menghancurkan hidupku, aku tidak akan memberitahumu di mana Kulpi." Si Kander dengan begitu kesal dan menghampiri Lovely, ia berkata, "Di mana Kulpi? Jangan beromong kosong. Lovely, beritahu aku di mana Kulpi." Lovely yang ingin membalaskan dendam kepada si Kander, ia berkata, "Saya telah menyembunyikannya di tempat sedemikian rupa, sehingga tidak akan ada yang bisa menemukannya." Amaira yang mendengarkannya pun berkata, "Ibu, kali ini aku tidak akan memihakmu. Aku memihak kepada ayah, karena ayah tidak salah. Ayah dan aku ingin mendapatkan Kulpi kembali darimu. Itulah mengapa kami membuat rencana ini. Aku tidak ingin tinggal bersamamu, Ibu," kata Amaira kepada Lovely. Lalu tidak lama kemudian datanglah pimpinan kepolisian yang dipimpin oleh Ibu Ladusing.
dan menangkap Lovely kembali. Sikander yang panik berkata, "Inspektur, tanyakan kepada dia, di manakah ia menyembunyikan putriku?" Namun, Lovely tidak memberitahukan di mana ia menyembunyikan Kulpi, sehingga Ibu Ladusing memukulnya dari belakang. Singkat cerita, Sikander pun mengacak-ngacak gudang itu bersama para warga. Tetapi ia tidak menemukan Kulpi sama sekali. Yang padahal Kulpi disembunyikan oleh Lovely di dalam tangki air di rumah petak Laram, sehingga mereka semua tidak akan menyadarinya. Sikander pun ingat akan perkataan Lovely. Mungkin Kulpi tepat ada di depan hidungnya. Ia pun mencari Kulpi di seluruh sudut rumah petak Laram. Namun hasilnya tetap saja nihil hingga membuat Sikander depresi. Dan ia pun langsung menghampiri patung Dewa Ganesha. Ia pun berdoa, sedangkan Sikander saat ia berdoa, dua orang petugas tangki air. Mereka membenarkannya agar tangki air itu terisi penuh. Sedangkan Kulpi terjebak di dalamnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, seekor tikus berjalan di hadapan para warga. Mereka pun melihat tikus itu yang berlari ke arah suatu tempat. Dan tikus itu berhenti dan meloncat-loncat, memberi petunjuk di atas tangki air. Sikander yang melihatnya pun sontak saja teringat akan perkataan Kulpi, kalau tikus Dewa Ganesha akan menunjukkan kehidupan. Sikander pun berteriak, "Tangki air, hentikan suplai air itu!" Sambil ia berlari ke arah tangki air itu. Dan benar saja ketika Sikander melihat ke arah dalam tangki itu, Kulpi ada di dalamnya. Lalu Sikander dibantu oleh para warga untuk menyelamatkan Kulpi. Setelah Sikander membawa Kulpi keluar, ia memangku Kulpi dalam keadaan Kulpi tidak sadarkan diri. Ia berkata, "Kulpi, bicaralah kepadaku, anakku, tolong katakan sesuatu kepadaku." Lalu Sikander pun meminta kepada warga untuk membawakan sebuah air. Sentabai pun mencipratkan air ke wajah Kulpi, sehingga membuat Kulpi pun sadarkan diri. Semua orang yang melihat Kulpi sudah tersadar, mereka sangat lega dan bahagia. Tak terjadi apa-apa kepada Kulpi. Sementara itu, Lovely yang sedang disiksa di dalam penjara. Ia mengalami gangguan jiwa. Ia melihat Amaira ada di mana-mana. Dan polisi yang melihatnya pun berkata, "Saya pikir Anda sudah gila. Sekarang Anda tanggung atas semua perbuatan Anda." Sementara itu, Kulpi yang sedang menunggu kedatangan Amaira dan Sikander dikejutkan dengan kehadiran Jimmy di hadapannya. Jimmy yang sangat dendam kepada Sikander, ia sangat kasar berkata kepada Kulpi. Di hadapan semua orang, Jimmy berkata, "Kamu dan ayah kamu tidak layak tampil di mana saja. Aku telah membuat kalian menjadi nol." Namun ketika Jimmy memarahi dan mencaci Kulpi, Kulpi dikejutkan dengan kehadiran Amaira yang membawa Sikander dan menutup matanya. Begitupun Amaira, ia melihat Kulpi sedang dimarahi oleh Jimmy. Kulpi pun memberi isyarat kepada Amaira agar ia membawa Sikander pergi dari kantor itu, agar Sikander tidak melihat kejadian Jimmy yang menghina Kulpi habis-habisan. Amaira yang mengerti akan isyarat yang diberikan Kulpi langsung membawa Sikander keluar dari tempat itu. Sedangkan Jimmy yang masih saja menghina Kulpi, ia membantingkan tubuh Kulpi dengan kasarnya, sehingga kepala Kulpi membentur kursi besi yang membuat kepalanya berdarah. Dan Jimmy berkata, "Nama saya Jimmy Ganjar. Tidak akan ada yang melawan saya. Oke, keluar dari sini, keluar." Lalu Kulpi sambil memegang keningnya yang berdarah, ia pun berlari keluar dari tempat itu. Setibanya Kulpi di rumah petak Laram, ia dikejutkan dengan Sikander yang sedang berjalan ke arahnya. Lalu Kulpi pun segera menutupi kepalanya yang berdarah dengan rambutnya agar Sikander tidak mengetahuinya. Sikander yang melihat Kulpi, ia pun menghampirinya dan berkata, "Kulpi, kamu kemana saja?" Kulpi dengan nada yang terbata-bata, ia beralasan,
telah melakukan sesuatu pekerjaan dan menanyakan keberadaan Amaira. Sikander berkata, ia ada di suatu tempat rumah petak larang ini. Coba kamu lihat ke dalam, kata Sikander yang tidak sama sekali mencurigai Kulpi atas yang terjadi kepada Kulpi anak kesayangannya. Sementara itu, Amaira yang tidak mau keluar dari belakang WC rumah petak larang itu diculik oleh seseorang. Kulpi yang meminta Amaira keluar dari tempat persembunyiannya dikejutkan dengan Amaira yang tidak kunjung menjawab. Lalu Kulpi pun mengecek tempat Amaira bersembunyi. Tetapi Kulpi tidak menemukan keberadaan Amaira. Kulpi yang panik akan kehilangan Amaira. Ia terus saja mencari keberadaannya bersama Kalpi dan teman-temannya. Ia pun berlari kepada Sikander yang berulang berbelanja. Kulpi berkata kepada Sikander kalau Amaira telah menghilang meskipun mereka semua sudah mencarinya. Tetapi Amaira tidak ada. Sikander yang mendengarkannya dengan panik, ia mencari keberadaan Amaira. Namun ketika Sikander mencari Amaira di sebuah pasar, di mana tempat Amaira suka bermain, ia ditelepon seseorang. Dan orang yang menelpon Sikander berkata, "Sikander, jangan coba-coba menemukan Amaira. Tidak akan ada gunanya. Kami telah membawa Amaira jauh dari negara ini. Dan kami sudah menyogok si Mimin untuk melanjutkan ini di episode yang selanjutnya." Maka dari itu Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di episode yang selanjutnya.